Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam wa hadana ila subulis salam. Asyhadu an la wahdahu la syarikalah khaliqul makhluqi wal aqwan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al mab'us ila kafatil anam. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-baratil kiram, amma ba'd. Faya ibadallah, ikhwatil muslimina jami'an, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'ati faqad faza man ittaqa. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kehidupan manusia di atas muka bumi ini berasal dari Al-Khaliq Allah dan akan kembali kepada Khaliq Allah jua. Di dalam Al-Quran ada 5 proses, 5 periodik di mana manusia akan kembali kepada asalnya. Yang pertama alam arwah, lalu yang kedua alam rahim, kandungan ibu, yang ketiga alam dunia, yang keempat alam barzah, alam kubur, yang terakhir alam akhirat, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, 5 proses ini sesungguhnya menjadi hal yang aksiomatik, yang pasti akan dilalui oleh setiap makhluk manusia. Akan tetapi yang paling penting adalah yang sangat menentukan dan sangat esensial, yaitu bagaimana manusia mempergunakan hidup dunia yang hanya sementara ini. Karena sesungguhnya hidup dunia yang sangat sebentar ini akan menentukan, akan menempatkan setiap manusia di mana nanti akhirat, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah satu prinsip yang setiap manusia harus meyakini dan menjalaninya. Sementara dunia yang sementara ini menentukan manusia. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad dalam satu hadis, Ibnu Umar mengatakan, beliau memegang pundak Ibnu Umar seraya mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharib au abirus sabil. Hai ananda Abdullah bin Umar, kata Nabi Muhammad, jadilah kau di dunia seperti orang asing atau orang yang musafir berjalan jauh. Orang asing yang sebentar mampir meninggalkan tempat yang dia singgahi. Sebagai musafir dia berhenti sebentar, istirahat, memakan bekal yang dibawa. Setelah sholat dan sebagainya, berangkat lagi menuju Allah yang sangat jauh. Sehingga kalau kita hitung secara matematik, kehidupan manusia dunia ini dibanding dengan umur dunia pun tidak ada apa-apanya. Ada seorang Rasul, Nabi Nuh, yang berdakwah sekian lama, para ulama mengatakan habis 1000 tahun umurnya. Bisa 10 periode, 10 generasi bagi kita umat Islam sekarang. Tapi umur manusia yang 1000 tahun itu pun dibanding umur dunia yang miliaran tidak apa-apanya. Sangat sebentar sekali. Apatah lagi dibanding nanti di akhirat,
fi yaumin kana miqdaru alfa sanati mimma ta'udu, di mana satu hari akhirat nanti umurnya 1000 tahun. Sehingga ada mencoba menghitung umur kita cuma 2,5 jam di akhirat nanti, sebentar sekali. Makanya Nabi mengatakan sebentar seperti orang mampir. Oleh karenanya Luqman Hakim berkata kepada anak yang memberikan nasihat, ya bunayya, inna dunya bahrun arid atau bahrun amiq, qad gharaqa fihi al-awwaluna wal akhirun. Dunia ini seperti lautan yang dalam atau yang luas. Sudah banyak orang yang tenggelam di lautan yang luas itu, baik orang dahulu maupun belakangan. Tenggelam sini bukan tenggelam dalam air laut, tapi tenggelam dalam dunia, sehingga lupa kepada akhirat, dan mereka orang-orang yang rugi. Fa in istata'ta an taj'al safinataka taqwallah wa 'uddataka atawallah wa zadaka al-amalus sholih. Yang maknanya kurang lebih kata beliau, hai anandaku, dunia ini seperti lautan yang dalam. Kalau kau ingin selamat, jadikanlah perahu kamu, kapal kamu takwa kepada Allah. Kemudian perkakasnya bertawakal kepada Allah, dan bekal kamu adalah amal-amal soleh selama dunia ini. Itulah yang kau selamat. Hadirin rahimakumullah. Oleh karenanya sebagai muslim kita harus punya panduan, punya pedoman. Bagaimana kita meniti jalan kepada Allah, kembali kepada Allah, selamat atau tidak? Tergantung bagaimana konsep rumusannya, pedomannya. Salah satu dalam Al-Quran, dalam surah Al-Insan 23 sampai 29, Allah menjelaskan sekurang-kurangnya ada 5-6 prinsip bekal menuju selamat kepada Allah. Allah bilang dalam Quran, inna nahnu nazzalna 'alaika tanzila fasbir li hukmi rabbika. Yang pertama kata Allah, kami turunkan Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Peganglah Al-Quran, di mana Al-Quran merupakan kitab suci yang penting bagi umat Islam. Memiliki 4 fungsi. Fungsi yang pertama sebagai hidayah bagi manusia. Kita bertanya tentang bagaimana di dunia ini, tanyalah Al-Quran. Yang kedua sebagai syifa, obat penawar hati. Oleh karena kata ulama, kalau hati sedang gundah gulana, hati sedang bingung, susah mencahkan masalah, tanyalah Al-Quran, bacalah Al-Quran, cari jawaban Al-Quran, baik langsung maupun secara acak. Nanti akan datang jawaban dalam Al-Quran. Yang ketiga, Al-Quran fungsi sebagai furqan, kitab yang menjelaskan perbedaan antara hak dengan yang batil, yang halal dengan yang haram. Makanya apa kata Quran yang halal, ambillah, yang haram tinggalkanlah. Yang keempat, Quran sebagai rahmah, bentuk cinta sayang Allah kepada kita sebagai hambanya. Al-Quran merupakan suatu cinta Allah kepada kita sebagai hambanya. Hendaklah kita baca setiap hari sebagai pedoman bagi umat Islam. Karena sesungguhnya dalam hubungan manusia pun, kalau surat cinta diberikan kepada orang yang mencintai, dia akan membacanya mengulang-ulang, mencium surat dan sebagainya, mengambil apa maksud pesan dari surat tersebut. Oleh karena yang pertama, prinsipnya adalah jangan tinggalkan Al-Quran sebagai pedoman manusia. Bacalah, jadikan sebagai cita Allah kepada kita umat Islam, yang kita ulang-ulang apa maksud Al-Quran, supaya kita nyambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu dalam Al-Quran tidak mudah, banyak halangan, banyak tantangan, banyak kerintangan, banyak keberatan. Maka yang kedua kata Allah, wasbir li hukmi rabbika, bersabarlah melaksanakan ajaran Islam dengan segala konsekuensinya.
bersabarlah. Di mana ulama mengatakan sabar itu ada 4 macam. Yang pertama, sabar menghadapi musibah. Seperti sekarang di Cianjur dan sebagainya, di Sukabumi musibah. Ya sabar jawabannya. Kedua, sabar menghadapi hal-hal yang Allah haramkan, termasuk pergaulan bebas, narkotika, judi dan sebagainya. Perlu kesabaran. Ketiga, sabar dan taat kepada Allah. Perlu kesabaran. Ketika sholat, kita mengaji, membaca Quran, zikir, memerlukan kesabaran yang penuh. Kalau tidak, kita segera akan lepas buru-buru selesai. Perlu kesabaran. Yang keempat, menghadapi cobaan, celaan dari makhluk manusia yang jahat kepada kita. Oleh karena hadirin, yang kedua prinsipnya adalah harus sabar dalam melaksanakan agama Islam. Di mana Nabi mengatakan, nanti akhir zaman umatku memegang Al-Quran kemudian seperti memegang bara api, kal qabid alal jamroh atau jamri. Dipegang panas, dilepas hilang. Panas, tahanlah, tidak lama sebentar kita kembali kepada Allah akan selamat. Oleh karenanya, alangkah ruginya manusia di dunia hanya mikirkan untuk dunia saja. Yang benar adalah hidup dunia, memikirkan dunia dan jangka panjang akhirat nanti. Dunia sangat sebentar. Kalau ada masalah, sabarlah. Ingatlah kepada Allah. Yang ketiga, wala tuti' minhum athiman au kafura. Jalan kita kepada Allah, jangan ikuti orang-orang kafir, orang berdosa. Di mana orang berdosa ini melakukan perbuatan maksiat dosa, berani kepada Allah karena nafsunya, dorongan nafsu syahwatnya, tidak memakai akalnya. Oleh karena hadirin, yang ketiga, kita pergunakan akal kita untuk menimbang. Jangan ikut orang-orang yang berdosa, orang ingkar kepada Allah. Kalau masyarakat sudah rusak, berbuat kezaliman, jangan ikut-ikut kepada mereka, kata Allah. Oh, sekarang semua orang Pak sudah biasa, mereka korupsi, jangan ikut korupsi karena perbuatan dosa. Mereka sudah biasa mabok-mabokan, jangan ikut. Bahkan sekarang berkembang lagi isu yang sangat penting, masalah LGBT, di mana kita akan datangkan tamu duta dari mereka yang akan pengaruhi. Di sini kita harus punya prinsip bahwa Islam adalah jelas, yang benar itu benar, hak, yang satu salah. Dulu zaman Nabi Lut, Allah sudah berikan satu lisan yang luar biasa. Allah angkat kaum Nabi Nuh ke langit, Allah balik, Allah timpakan ke bumi, dihancurkan. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena yang ketiga, perlu punya prinsip, jangan ikut-ikut mereka, kata Allah, kalau ingin selamat. Sesusah apapun, kembali kepada Allah. Maka yang keempat, kata Allah, pergunakan waktu 3. Pertama, bukratan. Yang kedua, asilan. Ketiga, lailan. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asilan. Wasabbihu lailan tawila. Maka pergunakan 3 hal. Dengan apa? Mengingat Allah. Pertama, bukroh di pagi hari. Yang kedua, asila di petang. Yang ketiga, di waktu malam. Pagi dari mulai subuh sampai isyak duha, pergunakan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan petang dari maghrib sampai isya, pergunakan mengingat Allah dengan segala kegiatan ibadah. Dan tengah malam pergunakan, sisakan waktu, kata Allah, wasabbihu lailan tawila. Sujud ma Allah, minta petunjuk Allah, mohon petunjuknya. Ini 3 hal. Dengan demikian kita menjadi orang-orang yang kuat, menjadi orang-orang yang tangguh. Kenapa? Dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, dimulai dari tengah malam. Umat Islam dikatakan malam jadikan sebagai tempat istirahat atau libas. Wa ja'alnal laila libasa
nahara ma'asya. Kami jadikan malam untuk berlibas, berselimut, istirahat, cengkerang badan keluarga. Kalau bisa di waktu malam jangan bekerja yang terlalu berat, yang ringan-ringan saja, istirahat dengan keluarga. Tapi di tengah malam bangunlah, ya yal muzammil qumil laila illa qalila, menghadap Allah, sujud kepada Allah yang lama. Kenapa? Minta sama Allah petunjuknya. Dalam sujud nangislah kepada Allah, merintihlah kepada Allah, curhat kepada Allah, tumpahkan kepada Allah. Maka Allah berjanji akan memberikan solusi dalam hidupnya. Dalam satu hadis qudsi dikatakan Allah SWT turun rahmatnya di pertiga malam terakhir, lalu mengatakan kepada kita orang dunia, wahai hamba-hambaku, siapa yang minta ampun, aku ampunkan dosa mereka. Siapa yang berdoa, aku kabulkan doa mereka. Minta aku kabulkan pada mereka. Semua silakan, kata Allah. Maka tengah malam inilah menjelang subuh, setengah 4, jam 4 sebelum subuh, sempatkan sujud kepada Allah, curahkan hati kita, mohon petunjuknya, tumpahkan masalah kita, lalu lapor kepada Allah. Apapun Allah akan memberikan solusinya. Teruskan dengan subuh berjamaah di masjid masing-masing, dengan berzikir dan sebagainya, sampai datang isyraq dan duha, lalu beraktivitas masing-masing. Allah berikan kekuatan. Kenapa? Nabi mengatakan ketika orang tidur diikat dengan setan 3 ikatan di palanya, sehingga malaslah dia bangun. Kata setan, nam naumul arus, naumun toil, tidurlah jangan bangun-bangun. 3 ikatannya lepas dengan 3 langkah. Yang pertama, begitu bangun tidur sebelum subuh, katakan doa kepada Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'atan rasul. Ya Allah, terima kasih saya hidup kembali, ya Allah, yang telah memberikan ruhku hidup kembali dan aku sehat. Baru ikatan satu lepas. Yang kedua, segera berwudu, bersuci, lepas ikatan yang kedua. Tapi satu ikatan Nabi, jangan lupa sholat 2 rakaat. Apakah tahajud, apakah hajat, lepas ikatan 3, Nabi mengatakan asbaha nasyiton taiban nafsi, jadi orang yang semangat, penuh energi. Hadirin berbahagia, inilah diantaranya prinsip-prinsip penjalan kepada Allah. Dengan khutbah singkat ini, Allah mengatakan inna hadhi tadhkir, ini peringatan bagi Allah. Siapa ingin ingat kepada Allah, ambil langkah ini. Jadi yang pertama, jangan jauh dari Al-Quran, bacalah, renungkanlah, anggap Quran surat cinta Allah kepada kita. Yang kedua, jangan lupa selalu kita bersabar. Yang ketiga, jangan ikut orang-orang yang rusak tentang Allah. Yang keempat, pergunakan waktu yang penting, minimal pagi, petang, malam hari, zikir kepada Allah, akan menjadi orang-orang yang kuat dan tangguh. Mudah-mudahan ada manfaatnya, insyaallah, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bir. Aqala astaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli kasiran kama amar. Bismillah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammad abduhu rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa asmagulur. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama mohon kepada Allah, berdoa mudah-mudahan kita jadikan orang-orang yang selamat kepada Husnul Khatimah, dunia tempat dijalankan tempat yang selamat sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad syakirin na'imin. Allahumma ya Allah maghfir lil muslim
muslimin wal muslimat ya hajat ya arhamar rahimin. Allah qad annal bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal zilzal in qadir. Ya Allah, jauhkan kami ya Allah segala bala, kemungkaran, kemaksiatan, termasuk bencana ya Allah, termasuk berjana kemudian sebagainya. Arhamar rahimin. Allahumma sallimna 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 min afatid dunya adzabil akhirah. Ya Allah, selamatkan kami dari fitnah dunia, godaan dan azab akhirat ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw ata'na. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamalna. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha anil fahsya'i wal baghi ya'idukum la'allakum tattaqun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la